Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Padilla dari Prodi PJJ 1S1 Manajemen, kelas MJ103. Di sini saya akan menjelaskan tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dan menjelaskan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Pertama, saya di sini akan membahas tentang KPPU terlebih dahulu. Baik, KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Visi KPPU: terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dalam mendorong ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baik, sedangkan untuk misi KPPU adalah 1. Mewujudkan mental persaingan usaha yang sehat. Kedua, mewujudkan penegakan hukum persaingan usaha. Ketiga, mengelola risiko dengan lebih baik. Keempat, mendorong inovasi produk dan layanan. Baik, untuk selanjutnya tugas KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 1. Penegakan hukum persaingan usaha. Kedua, pemberian saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah. Ketiga, pengendalian merger dan akuisisi. Keempat, pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM. Oke, kita harus mengetahui tentang apa itu pasar. Pasar merupakan media bergeraknya roda ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pelaku usaha baik sebagai produsen, distributor, maupun konsumen merupakan pihak yang memiliki peranan terbesar dalam menentukan persaingan di suatu pasar. Transformasi pasar. Indonesia saat ini sedang berada di jalur untuk menjadi salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara. KPPU menyadari bahwa perlu pendekatan yang berbeda dalam mengawasi sektor ekonomi digital, sehingga dibutuhkan suatu kajian yang mendalam agar KPPU dapat memahami bagaimana mendeteksi kekuatan pasar atau market power dan menentukan pasar bersangkutan atau relevan market yang tepat di sektor ekonomi digital. Dalam penentuan pasar bersangkutan di sektor ini, aspek geografis pada penentuan pasar bersangkutan tidak lagi dapat ditentukan oleh metode tradisional, karena aspek geografis pada e-commerce sangat ditentukan oleh biaya kirim, harga barang, dan lama waktu kirim. Penyebab konsumen lebih memilih e-commerce dibanding pasar tradisional. Pertama, pertimbangan utama memilih perusahaan e-commerce adalah kredibilitas pelanggan. Kedua, harga dan waktu kirim menjadi pertimbangan utama konsumen memilih merchant. Ketiga, konsumen masih lebih mengutamakan e-commerce dalam negeri. Pemilihan e-commerce luar negeri terjadi jika tidak ada produk yang tersedia di e-commerce lokal atau jika penyedia luar negeri memberikan biaya yang lebih murah. Keempat, konsumen mempertimbangkan berpindah merchant ketika terdapat selisih harga 10%. Kelima, toleransi delivery time yang diterima oleh konsumen untuk pengiriman dalam kota adalah 0-3 hari. Sekarang kita membahas tentang YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Oke, YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia adalah
lembaga nirlaba yang didedikasikan pada tanggal 11 Mei tahun 1973 untuk perlindungan konsumen di Indonesia. Keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Di sini juga YLKI mempunyai visi dan misi, yaitu visinya masyarakat yang adil dan konsumen berani memperjuangkan hak-haknya secara individual dan kelompok. Sedangkan misinya, 1. Melakukan pengawasan dan bertindak sebagai pembela konsumen. Kedua, memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok konsumen. Ketiga, mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pengawas kebijakan publik. Keempat, mengantisipasi kebijakan global yang berdampak bagi konsumen. Untuk pengertian konsumen sendiri yaitu konsumen merupakan faktor penting di dalam pasar atau perusahaan, karena dengan adanya konsumen, maka pasar atau perusahaan dapat menjual, memasarkan, dan menawarkan produknya. Tugas YLKI atau Yayasan Lembaga Indonesia. 1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. 2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Ketiga, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. 4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Kelima, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Nah, sedangkan untuk kewajiban dan tanggung jawab konsumen yaitu pertama, membaca atau mengikuti petunjuk, informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.